Yayasan Graha Mustika Abadi terus memperkuat pelaksanaan program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan. Dengan visi mengakhiri penderitaan rakyat dan mengawali kesejahteraan rakyat, yayasan ini menjalankan berbagai program pembinaan dan rehabilitasi sosial yang terarah. Sebagai bagian dari konsolidasi program, acara rapat diselenggarakan pada hari Minggu, 28 Desember 2025, pukul 10 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Keraton Kanoman, guna menyelaraskan rencana kerja serta penguatan program pemberdayaan ekonomi. Para hadirin sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga rahmat dan hidayah Allah menyertai kita semua. Amin. Adanya kegiatan dari Yayasan Sosial Graha Mustika Abadi, yaitu sebagai wujud kepedulian bersama terhadap pembangunan sosial dan kemanusiaan. Adapun visi misi dari Yayasan Sosial Graha Mustika Abadi yaitu mengakhiri penderitaan rakyat dan mengawali kesejahteraan rakyat. Amin. Dari Yayasan Sosial Graha Mustika Abadi juga memiliki program, yaitu yang pertama pembinaan terhadap tunasusila, yaitu seperti perempuan penghibur, dan tunawisma, yaitu orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Yang kedua, pembinaan bagi pengguna narkoba. Yang ketiga, penanganan serta rehabilitasi orang dalam gangguan jiwa. Yang keempat, memberdayakan secara sosial dan ekonomi. Yang keenam, Yayasan Sosial Graha Mustika Abadi juga mendirikan koperasi serba usaha untuk memfasilitasi memberdayakan secara ekonomi khususnya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Ibu Pemuji Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya karena sudah bergotong royong bersama-sama untuk mendirikan Yayasan Graha Mustika Abadi, walaupun dengan cara tertatih-tatih. Insya Allah, alhamdulillah, aku yakin sebentar lagi kita akan menerima dan menikmati apa yang kita cita-citakan. Mungkin itu dulu dari saya, dilanjut dengan pembina ketiga. Mangga Pak Asep. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang bahwasanya pada hari ini hari Minggu tanggal 28 Desember sebagai akhir tahun ya, di bulan Desember ini. Mudah-mudahan di akhir tahun ini menjadikan satu momen yang paling berharga bagi kita semua. Satu kebangkitan bagi kita semua. Amin. Saya pribadi sebagai pembina daripada Yayasan Graha Mustika Abadi yang berdomisili di Cirebon, juga di Kuningan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Budi yang telah banyak memberikan satu spirit kepada kita semua. Walaupun saya tahu perjalanan beliau sangatlah berat, tapi dengan perjalanan tersebut menjadikan satu momen yang paling berharga. Semoga dalam momen ini menjadi satu hasil yang sangat berguna bagi kita semua. Amin. Yang intinya yayasan ini bergerak dalam bentuk sosial kemasyarakatan. Jadi semua yang merasakan banyak kekurangan, semoga ketika kita masuk ke dalam yayasan ini, kita sama-sama untuk berbenah diri, baik itu berbenah diri dari diri kita masing-masing maupun untuk orang lain. Mungkin itu saja. Semoga dengan berdirinya Yayasan Graha Mustika Abadi ini menjadi satu tolak ukur bagi kita semua dan menjadi satu penggerak ekonomi. Misalnya ekonomi keluarga dulu, baru ke ekonomi masyarakat. Itu yang terpenting. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asal mula Yayasan Graha Mustika Abadi ini dibentuk atas dasar kita waktu pertama kali kan ketemu dengan Bu Moji, terus dari instruksi dari pusat, yaitu dari Yayasan Divisi 10 Nusantara. Akhirnya kami waktu itu berembuk bikin gimana wadahnya, karena kalau yayasan dari pusat menginstruksikan
kita suruh membentuk yayasan yang ada di Cirebon. Nah, akhirnya dengan kita rapat kesepakatan, maka terbentuklah Yayasan Grage Mustika Abadi yang diketuai kebetulan oleh saya sendiri dan sebagai pembina Ibu Pamujini Tias. Nah, adapun yayasan itu berdiri sekitar 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu berdiri, kurang lebihnya antara Januarian kalau nggak salah. Siap. Ya, Pak, pertanyaan kedua Pak, nanti singkat aja Pak ya. iya. Apa yang melatar belakangi berdirinya yayasan ini Pak? Yang melatar belakangi. Yang melatar belakangi berdirinya yayasan ini, satu, untuk mengangkat kita supaya yang utama itu mengangkat derajat keluarga. Terus yang kedua kan umum, dalam arti kita dalam hal lapangan pekerjaan, yang pertama kita kan merekrut lapangan pekerjaan dari yang tidak punya pekerjaan, intinya supaya kita bisa punya pekerjaan. Baik, baik. Nomor 3 Pak. Ya, Yayasan ini memiliki visi mengakhiri penderitaan rakyat dan mengawali kesejahteraan rakyat. kesejahteraan rakyat. Pak, kalau boleh tahu apa makna visi itu Pak? Makna visi itu sebetulnya yang selama ini kita kan dalam keadaan boleh dikatakan serba kekurangan, di bawah garis kemiskinan. Makanya dengan dibentuknya yayasan ini, kita mengangkat derajat supaya jangan terpuruk lagi dan jangan miskin lagi, supaya ada perubahan. Pak, sudah adakah program Pak saat ini untuk fokus utamanya? Kalau program utama untuk yayasan ini sudah ada 4 program. Yang pertama, 1 tunawisma, yang kedua tunasusila, yang ketiga narkoba dengan OJGJ, dan yang keempat ketahanan pangan. Bagaimana Pak bentuk pembinaan yang diberikan kepada tunawisma atau tunasusila itu Pak? Sikat aja. Nah, untuk pertama kali kita misalkan semuanya nih, kita ceritanya udah ada, udah jadi. Yang pertama kita ngerekrut, kita ngambilin yang tunasusila misalkan diambilin, terus di karantina, dalam arti kita dibina gitu tuh. Nah, dibina sampai 6 bulan. Setelah dibina nanti kita diarahkan dia basicnya apa. Nah, diberi nanti akhirnya dia kesejahteraan. Misalkan dia basicnya dagang, dia dikasih dagang. Kalau dia mau kerja, ya nanti kita diusahakan masuk kerja di mana, misalkan di pabrik apa kita yang merekomendasikan. Sama dengan untuk narkoba dengan ODGJ sama seperti Sama semua, ya. Yang beda dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan kan untuk membiayai kita yang itu narkoba dan untuk kesejahteraan kita yang bekerja. Pak, apakah yayasan sudah bekerja sama dengan pihak lain Pak, seperti pemerintah atau tenaga profesional lainnya? Saat ini kebetulan belum. Karena kan yayasan kita 1 baru berdiri, terus kedua kan segala sesuatunya belum terpenuhi, makanya belum ada kerjasama saat ini. Pak, apakah yayasan juga merencanakan untuk mendirikan koperasi serba usaha Pak? Betul, kalau di bawah nanti naungan yayasan ini akan dibentuk koperasi KSU, koperasi serba usaha Mari nanti. Nah, nanti kebetulan di sebelah saya ini sebagai ketuanya udah hadir. Pak, apa harapan Bapak dukungan terhadap masyarakat Pak ke depannya? Ya, pengen kami sih dengan terbentuknya yayasan ini antara masyarakat dengan kita tuh saling simbiosis, mutualisme, saling menunjang, saling menyupport gitu. Apa kekurangan, kelebihan gitu kita saling menyupport. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan sebelum diakhiri? Nah, saran kami dengan terbentuknya yayasan ini, sesama anggota dan sesama pengurus ini jangan saling kita gontok-gontokan, dalam arti kita harus benar-benar kompak supaya yayasan ini benar-benar solid dan tercipta dengan baik. Ini untuk tambahan. Tambahan Pak. Nah, untuk yayasan kebetulan kita rapatnya atau ketemuannya di Keraton Kanoman, maka alangkah baiknya kita untuk melangkah ke pemeliharaan situs-situs yang berhubungan dengan keraton, seperti Keraton Kanoman, Kasepuhan, dan situs-situs yang lain. Karena semua nantinya
yayasan yang membawahi dan ada kerjasama antara keraton dengan pihak yayasan. Koperasi sendiri apa aja Pak, nama koperasinya ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dikasih kesempatan waktunya untuk berbincang-bincang. Artinya Yayasan Koperasi ini terbentuk melalui Raga Mustika Abadi. Kebetulan saya dipercaya menjadi ketuanya. Adapun untuk misi dan visinya, kita itu membangun kesejahteraan masyarakat agar masyarakat tercipta yang kita inginkan, agar semuanya dalam hal ibaratnya tercukupi lah, artinya seperti itu. Dan untuk misi dan visinya, kita itu menangani mengenai UKM, untuk pertanian, untuk perdagangan, peternakan, seperti itu contoh-contohnya. Jadi yang diambil juga kita harus ke burunya. Dan yang lain-lainnya kemungkinan kita akan kita mencapai seperti yang kita inginkan. Yang lain-lain tambahannya mungkin kita akan melalui untuk peminat-peminat seperti apa? Apakah kita bergabung dengan perusahaan-perusahaan lain seperti UMKM-nya atau gimana? Tergantung untuk peminatnya untuk di masyarakat setempat. Pak, kalau boleh bertanya nih, ini berarti saat ini koperasi masih dalam proses berjalan, Pak sudah berjalan? Sementara untuk saat ini baru akan berjalan. Siapa karena udah jauh semua, yang terakhir aja Pak, apa harapan pengurus terhadap dukungan masyarakat dan pemerintah setempat Pak? Menurut saya kalau bisa untuk semua pengurus saling solid dan kerjasama, untuk pemerintah juga harus mendukung. Artinya berdirinya koperasi, kita harus ada pengawasan dari beliau juga agar kita tercapai semuanya terlaksana dengan baik. Sama yang baik. Betul. Siap, gimana Pak tanggapannya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windarto. Untuk di yayasan ini saya sebagai sekretaris satu untuk meliputi beberapa agenda, termasuk proyek-proyek yang akan kita laksanakan seperti itu ya. Di antaranya adalah proyek pembangunan, meliputi pembangunan fisik maupun non fisik, nanti kita akan cover semua seperti itu. Jadi untuk pembangunan sementara ini kan di seluruh kabupaten Cirebon, Indramayu, dan wilayah 3 Cirebon. Gitu. Sementara ini kita masih menunggu untuk dana masuk. Setelah dana itu masuk, nanti kita akan bergerak secepatnya untuk membangun pembangunan yang ada di sekitar Cirebon. Sekiranya proyek apa aja Pak yang kira-kira akan mungkin dilakukan atau kedepannya? Ya, sementara kan untuk pembangunan fisik kayak nanti ada pembangunan masjid, pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan perkantoran, perlu nanti ada hotel, ada mall dan lain-lain yang perlu kita bangun seperti itu. Berarti akan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan wilayah setempat ya Pak? Betul, tapi untuk memajukan potensi daerah, khususnya seperti itu ya. Apa harapan agar proyek itu bisa cepat berjalan dan berkelanjutan Pak? Untuk proyek bisa berjalan secepatnya sebenarnya itu kan kita perlu investor ataupun dana seperti itu, intinya kan dana ya, anggaran. Kalau dana itu sudah on di tempat yayasan kita, jadi kan nanti investasi semua yang ada hubungannya dengan proyek, nanti kita akan tercover semua secepatnya seperti itu.